Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Ivanka dengan NIM 632400983. Jadi di sini saya akan menjelaskan PBL kedua, yaitu tentang anggaran produksi, anggaran bahan baku, dan juga anggaran TKL. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dari anggaran produksi terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada data penjualannya untuk tahun 2025. Data penjualan Toyota Hilux yaitu 16.678. Terus yang kedua itu ada distribusi penjualan bulanan untuk September sampai Desember itu peak season, Januari sampai Agustus itu normal. Dan di sini ada penjualan unitnya. Ini ada tabel anggaran produksi. Di tabelnya ada bulan, rencana penjualan, persediaan akhir, total persediaan, persediaan awal, dan rencana produksi. Untuk bulannya kita pakai dari Januari hingga Desember. Dan di sini ada rencana penjualannya. Dan di sini ada persediaan akhirnya juga. Dan ini untuk total persediaannya, rumusnya, rencana penjualan, rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir, yaitu 3.550. Dan untuk persediaan awalnya ini kita pakai 2.000, dan untuk rencana produksinya kita pakai 1.000. Di sini ada perhitungannya, untuk penjualan unitnya 16.678. Kita kurangi dengan persediaan akhirnya, yaitu kita ambil dari bulan Desember, yaitu 922. Lalu kita jumlah yang menjadi kebutuhan unit, yaitu menjadi 17.600. Lalu persediaan awalnya 2.000, kita pakai yang bulan Januari. Setelah itu, kita kurang untuk mencari produksi unitnya. Kebutuhan unit dikurang dengan persediaan awal, yaitu 15.600. Dan untuk produksi unitnya ini kita bagi 12. 15.600 kita bagi 12, yaitu 1.300. Lalu kita bulatkan menjadi 1.000. Lalu untuk kekurangannya, ini kita kurangi dengan, lalu untuk kekurangannya yang 3.600 ini kita dapatkan dari 12.000 dikali 12. Untuk mencari 1.000-nya ini, 12.000 kita kali 12, yaitu 12.000. Lalu hasil 15.600, yaitu produksi unit selama 12 bulan, kita kurangi dengan yang tadi sudah kita bulatkan, yaitu 12.000. Kurangannya adalah 3.600. Lalu dialokasikan ke 4 bulan tertinggi yang September, Oktober, November, Desember. Jadi 3.600 kita bagi itu 900. Jadi untuk September, Oktober, November, Desember, rencana produksinya kita tambahi 900.000. Yang tadinya 1.000 kita tambah 900. Jadi 1.900. Tambahin 900. Jadi untuk September, Oktober, November itu rencana penjualannya adalah 1.900. Dan ini kita jumlahkan saja rencana penjualannya. Di sini jelas tentu berbeda dari rencana penjualan hingga rencana produksi hasilnya berbeda dan rencana penjualan lebih tinggi daripada rencana produksi. Selanjutnya di sini ada anggaran bahan baku. Untuk tabel anggaran bahan bakunya di sini ada bulan dari Januari hingga Desember. Terus produksinya kita ambil tabel yang rencana produksi yang hasil totalnya 15.600. Lalu di sini ada bahan mentah sasis, quantity, terus kebutuhan. Di sini ada bahan mentah bodi, bahan mentah kaca, bahan mentah lampu, bahan mentah ban, bahan mentah mesin, dan juga bahan mentah interior, serta bahan mentah velg. Dan untuk bahan mentah sasis itu kuantitinya 1, jadi 1 dikali 1.000 yang menghasil.
Jadi 1000 dikali satu menghasilkan 1000. Jadi kuantiti dikali produksi yaitu 1000. Selanjutnya, bahan mentah bodi juga sama, yaitu ada kuantitinya satu saja untuk bodi Toyota Hilux, yaitu sama produksi dikali kuantiti, yaitu menghasilkan 1000 juga, lalu kita jumlahkan. Selanjutnya, di sini ada bahan mentah kaca, dan untuk bahan mentah kaca di Toyota Hilux itu ada 6, jadi kuantitinya kita pakai 6, jadi 1000 kita kalikan 6 menghasilkan 6000. Lakukan hal yang sama pada bulan-bulan selanjutnya, lalu dijumlahkan juga. Lalu untuk bahan mentah lampu ada 4 untuk lampu Toyota Hilux, yaitu produksi dikali kuantiti juga sama, yaitu 1000 dikali 4 hasil 4000. Lakukan hal yang sama juga sampai bulan Desember, lalu juga dijumlahkan. Yang menghasilkan 62.400. Selanjutnya ada bahan mentah ban. Bahan mentah ban juga di Toyota Hilux cuma 4 kuantitinya, jadi 4 kita kalikan dengan 1000 produksi, yaitu 4000, lalu menghasilkan 62.400. Selanjutnya ada bahan mentah mesin. Kalau mesin kita pakainya kuantitinya cuma satu, jadi satu dikali 1000 produksi, yaitu 1000, lalu dijumlahkan yang menghasilkan 15.600. Lalu bahan mentah interior, interiornya di sini ada 16, kita 16 dikali 1000, yaitu produksi, yaitu 16.000, lalu kita jumlahkan. Hasilnya 2.249.600. Terus ada bahan mentah velg. Di sini ada kuantiti dan juga kebutuhan. Itu bahan mentah velgnya ada 4. 4 kita kalikan dengan 1000, jadi 4.000. Lalu kita jumlahkan yang menghasilkan 62.400. Selanjutnya di sini ada anggaran pembelian bahan baku. Ini tabelnya ada item, anggaran kebutuhan bahan baku, persediaan akhir, total kebutuhan, persediaan awal, dan juga pembelian. Untuk bahan mentah, itemnya ada bahan mentah sasis, bodi, kaca, lampu, ban, mesin interior, dan juga pelek. Dan untuk anggaran kebutuhan bahan baku, kita pakai nominal yang sudah tadi kita jumlahkan dari hasil kebutuhan, yaitu ada 15.600, 15.600, 93.600, 62.400, 62.400, 15.600, 249.600, 62.400. Dan untuk persediaan akhirnya, ini kita kalikan dengan 15%. Anggaran kebutuhan baku kita kalikan 15%. Menghasilkan 2.340. Lakukan hal yang sama sampai bahan mentah velg. Dan untuk total kebutuhan, ini kita jumlahkan saja. Anggaran kebutuhan bahan baku kita jumlahkan dengan persediaan akhir yang menghasilkan total kebutuhan yaitu 17.940. Ini juga sama rumusnya seperti yang tadi, kita hitung sampai bahan mentah velg. Lalu ada persediaan awal. Untuk persediaan awal ini kita kebutuhan anggaran kebutuhan bahan baku kita kalikan dengan 10%, yaitu menghasilkan 1.560. Lakukan hal yang sama juga pada sampai bahan mentah velg. Selanjutnya ada pembelian yaitu 16.380. Ini total kebutuhan dikurang dengan persediaan awal. Jadi hasilnya 16.380. Lakukan hal yang sama juga sampai bahan mentah velg. Selanjutnya ada anggaran biaya bahan baku. Di sini ada pembelian, harga per piece, kuantiti, dan jumlah. Untuk bahan mentah sasis, bodi, kaca, lampu, ban, mesin interior, dan juga velg. Ini kita mengira-ngira saja, yaitu kita bisa cari harganya di Google. Dan untuk ini saya pakai bahan mentah sasis seharga 40 juta, bahan mentah bodi seharga 30 juta, bahan mentah kaca seharga 7.500.000, bahan mentah lampu 3.500.000, bahan mentah ban 10 juta,
bahan mentah mesin 60 juta, bahan mentah interior 18 juta, dan bahan mentah velg 1.500.000. Ini saya jumlahkan yang menghasilkan 170.500.000. Untuk kuantitinya saya pakai yang tadi, yang tadi kita sudah jumlahkan. Terus yang kebutuhan itu kita pakai yang itu. Dan untuk jumlahnya, ini tinggal kita kalikan. Harga per piece kita kalikan dengan kuantiti yang menghasilkan 624 miliar. Kan hal yang sama sampai bahan mentah velg. Oh, untuk kuantitinya juga kita jumlahkan dari bahan mentah sasis sampai bahan mentah velg, yaitu menghasilkan 577 200. Dan untuk yang jumlah juga kita jumlahkan, yaitu menghasilkan 98 412 600. Selanjutnya di sini ada anggaran TKL. Untuk anggaran TKL Toyota Hilux periode tahun 2016 sampai tahun 2025 ada anggaran tenaga kerja langsung. Di sini ada bulan, produksi unit, jam kerja unit atau DLH, total jam kerja, yaitu nanti produksi unit dikalikan dengan jam kerja unit, lalu UMR Jakarta tahun 2026, jam kerja per bulan, upah per jam, dan biaya tenaga kerja langsung. Untuk upah per jam nanti 4 dibagi 5 yang menghasilkan upah per jam, lalu biaya tenaga kerja langsung 3 dikalikan dengan 6. Untuk produksi unitnya kita masih pakai yang sama yang tadi ada di anggaran produksi, yaitu rencana produksi. Untuk bulannya juga masih tetap sama, September sampai Desember. Lalu jam kerja unit DLH-nya ini kita juga bisa cari di lewat Google, yaitu kalau jam kerja Toyota Hilux yaitu 20 sampai 22 dan saya mengambil yang 22. Jadi kita jumlahin yaitu hasilnya 264. Lalu jam kerjanya ini yang tadi saya bilang saat produksi unit kita kalikan dengan jam kerja unit yang menghasilkan 22.000. 22.000, lalu kita jumlahkan, yaitu menghasilkan 343.200. Lalu UMR Jakartanya, saya pakai 5.886.853. Ini di daerah Karawang saya pakainya. Bisa juga cari di Google, lalu kita jumlahkan seharga jadinya 70.642.236. Lalu jam kerjanya, eh, cara hitung jam kerjanya seperti ini ya. Jadi ada tabel jam kerja per hari, jam kerja per minggu, minggu dalam 1 tahun, total kerja dalam 1 tahun, dan juga rata-rata. Jam kerja per harinya Toyota Hilux itu 8 hari, terus jam kerja per minggunya itu 5 minggu, minggu dalam 1 tahunnya itu 52 minggu, lalu total kerja dalam 1 tahun itu, ini jam kerja per hari kita kali dengan jam kerja per minggu, lalu minggu dalam 1 tahun yang menghasilkan 2.080. Lalu untuk mencari rata-ratanya, total jam kerja 1 tahun kita bagi 12. Itu 173. Jadi untuk jam kerja per bulan kita pakai 173 dengan menggunakan cara tersebut. Lalu upah per jamnya, ini UMR Jakarta kita bagi dengan jam kerja per bulan, yaitu menghasilkan 34.028. Lakukan hal yang sama juga seperti tadi dari sampai bulan Desember. Oh ya, untuk jam kerja per bulan kita jumlahkan juga, yaitu jumlahnya jadi 2.076. Lalu upah per jamnya juga kita jumlahkan, jadi 408.337. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja langsung, ini rumusnya total jam kerja kita kalikan dengan upah per jam, yaitu menghasilkan 748.617.145. Bukan hal yang sama perhitungannya sampai bulan Desember, itu menghasilkan 11.678.427.454. Baik, jadi seperti itu perhitungan anggaran produksi Toyota Hilux
perhitungan anggaran bahan baku Toyota Hilux dan juga anggaran tenaga kerja langsung Toyota Hilux periode tahun 2016 sampai tahun 2025. Baik, segitu saja penjelasan PBL kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.